Masih edisi Malang lagi. Dan kali ini aku comeback ke Lafayette. Setiap ke Malang dan lewat depan Lafayette, aku selalu penasaran. Soalnya lokasinya strategis banget. Ada di tengah kota Malang, tepatnya di Jalan Semeru, daerah Klojen. Dan akhirnya, baru kali ini aku mampir ke sini. Ternyata bukan cuma tampak luarnya aja yang mewah, tapi bagian dalamnya juga nggak kalah mewah. Lafayette ini sendiri terdiri dari 3 lantai, dan masing-masing lantainya punya fungsi yang beda-beda. Lantai pertama, ini area utama. Di sini ada ruang tunggu, tempat pesan makanan dan minuman. Lalu ada juga gerai gelato dan pastry. Begitu masuk, pisnya langsung terasa elegan dan rapi, tanpa babi bu. Langsung aja kita antri buat pesan dessert. Kalau dessert favorit di sini, biasanya sih Draeger cake choco, tiramisu, cheesecake, dan beberapa pastry lainnya yang tampilannya menggoda banget. Oh iya, buat kalian ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, nggak perlu khawatir, di Lafayette ini diprioritaskan, dan pelayanannya ramah banget. Dan satu hal penting, di sini wajib berpakaian sopan. Nanti aku spill detail larangannya, tapi tenang aja, karena mereka juga menyediakan kain penutup tambahan. Karena aku butuh stop kontak, dan kata mbaknya colokan, ada di lantai 2. Kita langsung naik ke lantai 2. Lantai 2, ini cocok banget buat ngajak teman, sahabat, atau rekan kerja. Suasananya lebih tenang dan nyaman. Di lantai ini juga ada ruangan MIP. Jadi kalau mau meeting, kumpul keluarga, atau acara kecil yang butuh lebih private, bisa banget di sini. Nah, ini dia yang bikin aku takjub. Di Lafayette ini, setiap masuk waktu salat, azan akan diputar sebagai pengingat. Jujur, ini jarang banget aku temuin di tempat yang bangunannya modern kayak gini. Awalnya aku kira Lafayette ini cuma kafe modern biasa, karena dari luar kelihatannya modern banget. Tapi ternyata konsepnya syari, dan benar-benar mengutamakan kenyamanan ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Sedikit catatan soal fasilitas. Di sini sudah ada wifi, tapi stop kontaknya nggak dekat meja. Jumlahnya terbatas dan dipakai bareng, jadi harus pintar-pintar pilih tempat duduk. Oh iya, aku spill juga ya soal aturan berpakaian. Nggak boleh pakai celana pendek, rok pendek, singlet, atau tank top. Jadi Lafayette ini memang kawasan wajib berpakaian sopan pas tadi waktu maghrib. Setiap masuk waktu salat, ada announcement azan. Dan menurutku, ini nilai plus banget. Lantai ketiga, ini yang nggak kalah menarik. Di atas ada area rooftop, plus ruangan khusus smoking area. Jadi tetap dipisah, dan nggak mengganggu pengunjung lain. Sekarang kita naik ke lantai 3. Dan ini dia bagian yang menurutku paling bikin betah di Lafayette, yaitu rooftopnya. Begitu sampai atas, suasananya langsung beda, lebih terbuka, lebih lega, dan anginnya juga sejuk. Dari sini, kita bisa lihat suasana kota Malang dari ketinggian, cocok banget buat santai sore atau malam, nongkrong sambil ngobrol ringan. Di rooftop ini juga sudah disiapkan area duduk yang nyaman. Jadi tetap enak, walaupun konsepnya outdoor. Dan buat kalian yang merokok, tenang aja. Karena di lantai 3 ini juga ada ruangan khusus smoking area. Jadi tetap tertata dan nggak mengganggu pengunjung lain. Menurutku, rooftop Lafayette ini pas banget buat quality time, entah itu sama teman, sahabat, atau sekadar menikmati waktu sendiri sambil ngopi. Apalagi pas menjelang sore sampai malam, vibes-nya dapet banget. Walaupun di area rooftop, suasananya tetap tenang dan tertib, sesuai sama konsep Lafayette yang nyaman dan berkelas. Kalau kalian tipe yang suka tempat nggak terlalu rame, tapi tetap estetik dan nyaman, disinilah Lafayette membuka ruangnya pada langit. Rooftop ini bukan sekadar tempat duduk, tapi ruang untuk bernapas lebih panjang, membiarkan angin Malang menyapa tanpa tergesa. Dari atas sini, kota terlihat lebih tenang. Riuh di bawah seakan meredah, berganti dengan obrolan pelan dan secangkir minuman hangat. Cahaya sore jatuh perlahan, menyusup di antara bangunan, menciptakan suasana yang pas untuk diam sejenak atau berbagi cerita tanpa perlu suara keras. Di lantai 3 ini juga ada ruang khusus smoking area, terpisah dan tertata, sehingga kenyamanan tetap terjaga. Rooftop Lafayette mengajarkan satu hal, bahwa menikmati waktu tidak selalu tentang ramai. Kadang cukup tentang hadir sepenuhnya di satu tempat, pada satu momen. Dan ketika malam mulai turun, lampu-lampu menyala pelan. Rooftop ini berubah menjadi ruang kecil untuk pulang, tanpa benar-benar pergi. Menurutku pribadi, Lafayette ini cocok banget buat ngajak keluarga, saudara, atau rekan kerja makan bareng. Suasananya nyaman, tenang, dan berkelas. Cuma untuk harga, jujur aja, agak mahal menurutku.
Dan buat kalian yang bawa motor, tenang aja. Di sebelah Lafayette sudah disediakan parkiran khusus pelanggan. Parkirannya di dalam ruangan, jadi motor aman dari panas dan hujan. Makasih banget buat yang sudah support video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di next video ya. Di sini di Lafayette lantai 2. Cantik sekali sih, bagus banget. Cuma ini buat kalau kita terlalu comfy ya, sering comfortable. Colokan cuma mau satu, dua agak jauh-jauh. Kalau duduk sebelah sana nggak ada bola. Di sini karena mungkin ini bekas Raja Bali dulu, zaman dulu. Lalu direnovasi semuanya, dibongkar, diganti, bagus banget. Tahun lalu kesini maksud lantai 3 rooftop itu masih pinggiran sebelah, pinggir saja. Sekarang saya lihat di rooftopnya bagus sekali. Nanti kita pergi ke sana ke rooftop. Hari ini kita lihat kalau malam hari bagaimana, dan dalam kondisi hujan begini pastinya tidak banyak pengunjung ya. Jadi hari Senin tanggal 12 Januari, cuaca hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan nanti cuacanya bagus. Begitu, semoga kalau cuacanya bagus nanti di sini kita bisa datang lagi, kita melihat kondisi di atas rooftop. Hari ini juga bisa sih nanti kita lihat rooftop. Sekian dulu, tempatnya comfortable, kita bisa besar, bisa buat rapat-rapat juga. Di sini bisa pengajian karena ini yang punya orang Arab kayaknya, jadi baunya seperti bau Dubai. Nama Pak Ai? Iya, Pak Ai. Terima kasih. Thank you. Nanti buat dengan margarita. Biasanya. Makan apa, Dik? Apa ada nih? Tahu. Pecel. Agak mirip. Nggak tahu. This rice ball. Tahu ya? Dan biasanya jadi konsultan untuk untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang mau masuk ke Indonesia atau perusahaan Indonesia yang mau ke Jepang. Oh. Jadi konsultan itu kan ada bagian sendiri ya, dari Departemen Perdagangan Jepang ya. Nah itu kalau Mbak itu karena bahasa Indonesianya bagus, murid tahun 90-an. Iya, orang anaknya udah menikah, anaknya belum menikah, baru selesai kuliah. Tuh, nah di sini udah 3,5 tahun, jadi mau kembali ke Stay di mana deh? Stay di mana kalau di sini? Ya di Jakarta. Jakarta ya? Iya. Ini rumah sendiri. Ya enggak lah, semua tuh kalau ekspat itu kan biasanya kan di apartemen di situ loh, Sudirman Mansion. Mansion itu istilahnya istilah Jepang ya. Kalau mansion itu apartemen yang lux, yang mewah itu namanya mansion. Kalau di Amerika kan mansion itu kayak istana gitu, rumah gede banget gitu. Kalau di Jepang kan karena daerahnya kan sempit ya. Jadi yang dibilang mansion itu lebih ya apartemen mewah. Nah, Sudirman Mansion itu kebanyakan orang Jepang
tinggal di situ. Jadi yang kerjanya di daerah situ, daerah SJPD situ. Oh, ya. Banyak orang. Ya, ekspat kan banyak. Jadi dia termasuk ekspat tapi perempuan yang dia bagus ya kerjanya. Dia memfasilitasi di Jetro itu, Bu. Kerjanya di Jetro. Di Jetro, Betul. namanya Jetro. Apa ya kalau bahasa Jepang? Japan ekonomi apa trading apa gitu. Tapi antar negara kan. Jadi biasanya belajar semua tuh ngambil mahasiswa yang dulunya dari foreign studies, yang bahasa Inggrisnya pertama, bahasa Inggrisnya udah pintar loh. Yang orang Jepang. Kalau orang Jepang ya bahasa Jepang lah. Ini kan orang Jepang, kuliah di Jepang, negeri Jepang, orang Jepang. Cerai. Ya itu sih. Ini punya siapa ini yang udah? Terus kan? Ini jadi satu aja kali, jadi agak longgar nih. Ini makan dulu.